Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep teori kepribadian menurut Hans J. Eysenck. Baiklah, pembahasan pertama adalah teori menurut Hans J. Eysenck. Eysenck berpendapat bahwa dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Ia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari di lingkungan. Menurutnya, kepribadian adalah seluruh pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme. Pola tingkah laku tersebut berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama. Yang pertama ada sektor kognitif, yang kedua sektor konatif, ketiga ada sektor afektif, dan sektor somatik. Pada teori Eysenck ini memiliki kriteria untuk mengidentifikasikan faktor. Yang pertama, bukti psikometri bagi keberadaan faktor harus disusun. Yang kedua, faktor harus memiliki sifat warisan dan cocok dengan model genetik yang ada. Yang ketiga, faktor harus masuk akal dan sudut pandang teoritis. Yang keempat, faktor harus memiliki relevansi sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki faktor-faktor pengorganisasian perilaku. Ada hierarki tinggi, hierarki kedua, hierarki ketiga, dan hierarki terendah. Kalau hierarki tinggi merupakan trait kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Kalau hierarki kedua, responnya saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Hierarki terendah responnya spesifik, tingkah laku secara aktual dapat diamati, yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Kalau hierarki ketiga, dapat dilihat dari kebiasaan tingkah laku atau cara berpikir. Selanjutnya ada dimensi kepribadian. Pada dimensi kepribadian ini ada psikotisme, ekstraversi, dan neurotisme. Skor psikotisme yang tinggi dapat ditempatkan berbentuk egosentrisme. Pribadinya itu rendah, psikotismenya itu berjiwa sosial, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada ekstraversi. Ekstraversi ini dicirikan oleh perasaan sosial, adanya kegairahan hidup, kepekaan terhadap hal-hal yang lucu, dan optimis terhadap sesuatu. Yang ketiga ada neurotisme. Jika skor neurotik seseorang tinggi, maka kecenderungan reaksi emosionalnya berlebihan. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak kembar. Di sini, peneliti Mikre dan Aling telah menemukan faktor yang nyaris identik antara manusia di berbagai belahan dunia. Penelitian tentang anak kembar menunjukkan kesamaan yang lebih tinggi antara anak kembar identik dibanding anak kembar yang fraternal. Selanjutnya, perkembangan dan pembentukan kepribadian dari Hans J. Eysenck. Terdapat fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, saya akan menjelaskan yang fase pertama. Fase pertama ini dimulai dari umur anak 1-2 tahun. Pada fase ini anak sudah dapat mengenali dirinya. Pada fase kedua, anak sudah mampu memahami pandangan orang lain terhadap dirinya. Misalnya orang lain menilainya dia cantik, pintar, jelek, dan lain sebagainya. Pada fase ketiga, perkembangan kepribadian ini cenderung menetap secara permanen, yaitu dia terbentuk kepribadian, perilaku yang khas, dan perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak sebelumnya. Nah, pada fase kedua ini kita dapat melihat tipe perilaku yang khas tampak diantaranya adalah dorongan. Dorongan ini merupakan pusat dari keinginan manusia sehingga dia terdorong ingin mewujudkan keinginannya. Yang kedua ada naluri. Naluri ini bersifat alamiah. Ada getaran hati yang bersifat abstrak, perangai, IQ, dan bakat. Bakat ini yang sifatnya abstrak bawaan dari genetik orang tua. Ada 3 tipe kepribadian. Yang pertama normative man. Tipe ini dapat menyelesaikan diri dalam kelompok sosial. Yang kedua ada authoritative man, menjadikan individu hanya berfokus pada diri sendiri dan mengendalikan lingkungan sekitarnya sesuai keinginannya. Yang ketiga marginal man. Ini khas dan prinsip tertentu yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang psikopatologi dan perubahan perilaku. Nah, setiap kali seorang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk perjuangan, akan menghindar atau mengurangi kecemasan. Eysenck menganggap orang itu menjadi terkondisi oleh perasaan takut
atau cemas dengan rangsangan yang baru saja dihadapinya. Nah, jadi kecenderungan merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama kian meluas. Akibatnya, reaksi ketakutan orang itu terhadap stimulus yang hanya sedikit mirip atau bahkan berbeda sama sekali dengan objek atau situasi menakutkan asli menjadi berlebihan. Nah, kita dapat melihat jenis gejala atau gangguan psikologis yang cenderung berkembang. Yang pertama, orang ekstrovert biasanya mempunyai level rangsangan kortikal. Begitupun sebaliknya, seorang introvert pada umumnya mempunyai level kal yang lebih rendah. Nah, orang yang mengalami gangguan fobia atau obsesif kompulsif biasanya tergolong introvert. Sementara itu, orang yang mengalami problem keseimbangan mental, misalnya paralisis, biasanya termasuk terhadap kategori ekstrovert. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan penjelasan, bisa di komen atau mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.